Ya, puji Tuhan. Mari kita akan memulai dengan apa yang sudah saya berikan di dalam yang saya kirimkan ke grup WA. 8 dan 18. Ya. Jadi pertama awalnya ya kita akan membicarakan tentang judul daripada pembicaraan ini yaitu Intensified Vision ya, atau Vision Intensified. Jadi sebenarnya ini ada di dalam bukunya Full Gospel yang berjudul The Vision Intensified. Itu memang luar biasa isinya, memberikan semangat kepada kita untuk betul-betul mempertajam visi FGP MFI begitu ya. Nah, apa visi dan misi FGP MFI? Mungkin kita semua sudah hafal. Ada nggak yang bisa menyampaikan? Membawa orang yang terbelenggu. Ya, betul. Ya, Jiwa-jiwa baru. ya, Yang bermasalah itu untuk dipulihkan. ya, betul. Yang lebih ke situ. Ya, oke, terima kasih. Jadi memang kita itu sudah diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk ikut di dalam suatu gerakan orang awam yang bukan pendeta, yang mau untuk dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya di dalam mengemban tugas, yaitu The Great Commandment, Matius 28 ayat 120, bahwa Tuhan mau memakai kita yang bukan full timer untuk menjadi alatnya. Nah, di dalam visi daripada Full Gospel itu mencakup banyak hal, terutama di dalam melayani orang lain, di dalam membina persatuan, di dalam kita itu sampai mendoakan orang sakit, melakukan banyak hal yang mungkin tidak dilakukan oleh gereja. Jadi itu adalah visi dan misi daripada Full Gospel. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apakah visi dan misi daripada kita sendiri? Nggak usah misi, visi aja, visi pribadi. Kita ini mempunyai visi pribadi apa tidak? Apa yang menjadikan kita itu tiap hari mempunyai semangat untuk berjuang? Kemana arahnya? Apa yang mau kita capai? Itu ada suatu vision yang kita bayangkan, oh saya mau ke sana. Ya, ada banyak yang masih menginginkan, oh ya I want to be rich, pokoknya jadi kaya. Saya kepingin untuk mencapai kekayaan itu dalam waktu secepat-cepatnya. Nah ini banyak sekali orang yang akhirnya masuk di dalam kejahatan atau ketidakmampuan untuk mencintai dunia ini. Oleh karena semangat untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Lalu ada juga yang ingin untuk supaya lebih dikenal, lebih bahagia hidupnya. Ya, itu semua yang menjadi persoalan. Bukan itunya salah, tidak. Tetapi sejauh mana visi itu memuliakan Tuhan. Sejauh mana bahwa apa yang kita rindukan itu hanya untuk kita puaskan, untuk memuaskan diri kita dan orang-orang yang kita cintai itu saja, ataukah kita itu mempunyai visi pribadi yang tidak kalah lepas daripada visinya Full Gospel. Apa itu? Dari mereka yang terbelenggu. Itu ya. Ya, itu visi Full Gospel. Visi pribadi kita, kalau kita menginginkan pada suatu hari akhirnya kita akan bertemu Tuhan, apa yang kita mau rindukan untuk pertemuan dengan Tuhan itu? Apa Pak Yeri? Ada? Yang mengucap syukur. Ucap syukur. Visi Karena saya kalau saya masuk surga.
Kalau sudah ketemu Tuhan itu cuma terima kasih wis. Cuma itu. Karena untuk melakukan sesuatu sudah selesai yang kesementaraan. Ya, oke. Kalau gitu kita baca dulu ayatnya ya, Roma 8 ayat 18 ya. Kita tolong dibacakan. Pak Indra. Roma 8:18. Ayo, Pak Johan boleh. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, terima kasih. Jadi Paulus ini membandingkan penderitaan dalam dunia ini dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu tidak sebanding ternyata. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita itu tidak pernah punya visi tentang kerajaan Allah, tentang apa yang akan kita dapatkan dari Tuhan, itu kerinduan kita pada kekekalan itu tidak besar. Karena kalau kita itu masih membayangkan masih lama, masih jauh, ya, itu kita itu tidak punya greget untuk mengumpulkan harta di surga misalnya, tidak punya greget untuk aku rindu ketemu Tuhan. Nah, itu yang menjadi persoalan di mana banyak anak-anak Tuhan itu visinya tidak jelas, visi untuk mencapai Tuhan yang bagaimana tidak jelas. Apa yang mau dicapai selama kita ada di dunia ini? Ya ikut pelayanan, ikut ini, ikut itu. Tapi apa yang menjadi prinsip utama dalam hidup kita? Prinsip utama dalam hidup kita itu adalah kita mau menuruti firman-Nya, berkenan kepadanya, sehingga akhirnya apa yang menjadi penderitaan ataupun kesenangan kita di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita, ya. Nah, ayat satu lagi selanjutnya juga hampir sama. Tolong dibacakan lagi ayat berikutnya. Ayat 21. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ya, terima kasih. Banyak dari kita itu sudah mengerti tentang kita kalau percaya pada Tuhan Yesus, kita itu mendapatkan kuasa sebagai anak Allah. Kita itu diberi kuasa. Tetapi sejauh mana hal itu bisa memberikan kepada kita the power untuk dimerdekakan dari belenggu untuk mencapai apa yang telah Tuhan gariskan, apa yang telah Tuhan rencanakan, seperti bangsa Israel direncanakan untuk mencapai tanah Kanaan. Apakah kita itu punya visi? Kita itu sedang dimerdekakan dari dosa untuk menuju kemana? Apakah kita punya satu kerinduan seperti itu? Ya, buktinya kalau kita itu seringkali mungkin ya pada umumnya orang-orang itu kalau belum mencapai sesuatu yang didamba-dambakan di dalam dunia ini, dia tidak kepingin untuk ketemu, untuk ke surga. Ya, kalau orang ditanya mau ke surga, mau, tapi jangan sekarang. Ya toh. Jadi kerinduannya kan berarti kurang toh. Ya. Kamu mau kawin sama cewek ini, mau, tapi 5 tahun lagi ya. Wah, berarti rindunya kurang, kan gitu ya. Kok enggak mau sekarang apa? Oh, ya aku sih pengen cewek-cewek lain misalnya. Ya toh. Ini berarti masih kurang, kan gitu. Jadi kita ini memang sudah disediakan oleh Tuhan suatu tempat di mana kita itu akan mengalami kemuliaan. Dan kemuliaan ini bukan hanya di surga, tetapi sudah disiapkan sejak dari dunia ini. Nah, karena itu visi pribadi kita tentang dunia ini harus terus dipertajam. Kerinduan kita akan bertemu Tuhan dalam kekekalan itu harus terus dibangkitkan. Pengharapan kita ini loh, seringkali kita itu enggak terlalu mengharapkan, oh masih jauh, oh masih
nggak usah ribut-ribut. Kita ini mengasuransikan mobil, ya Pak Yeri ya. Walaupun mobil itu belum tentu kecelakaan, tapi kita berani bayar. Tetapi kenyataannya, kalau kita itu suatu hari pasti akan mati, pasti akan ketemu Tuhan. Sudah bukan kemungkinan lagi seperti mobil. Apakah kita berani bayar harganya untuk sesuatu yang akan terjadi dalam kekekalan? Nah, ini yang perlu kita pikirkan, bahwa hidup kita, kerinduan kita akan dunia yang baru, ya, bumi baru dan surga yang baru, itu sampai di mana? Atau kita itu menganggap itu sepele, atau udah nanti pikir lain kali aja. Yang penting sekarang saya mau cari uang sebanyak-banyaknya di dunia ini. Nah, ini yang perlu untuk dipikirkan sekarang, bahwa cinta akan dunia ini akan menyebabkan kita tidak mampu mempunyai kerinduan untuk kerajaan surga. Kita itu akan terbelenggu oleh kesenangan dan kenikmatan dunia, dan ternyata dinyatakan bahwa orang yang terbelenggu dan cinta akan dunia itu, maka cinta akan Bapa tidak ada dalam orang. Dan suatu hal yang sangat penting, Matius 7 tentang jangan kira kamu kalau besok bilang Tuhan, Tuhan aku sudah mengusir setan demi namamu dan membuat mukjizat, tetapi Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ya dari seluruh doktrin tentang sekali selamat tetap selamat, tentang begini begitu, tetap ada satu pertanyaan, sampai di mana keyakinan kita? Benarkah bahwa kalau kita sampai suatu hari pada kekekalan, bahwa Tuhan akan bilang kepada kita, sabaslah engkau hai hambaku yang telah melakukan kebenaran? Atau kita bisa bayangkan betapa ngerinya kalau kemudian ternyata kita tidak termasuk bilangan itu. Jadi bagaimana pengeterapannya dalam hidup kita sehari-hari? Dengan visi kita yang dipertajam, maka kita itu perlu sekali untuk terus mempunyai gambaran bagaimana saya itu selalu memikirkan tentang kekekalan, dan bagaimana harta saya di dunia ini sebagai suatu suatu batu loncatan yang telah Tuhan berikan, bahwa dengan adanya batu loncatan ini kamu bisa menggunakannya untuk kekekalan, sama seperti firman Tuhan. Dengan menggunakan mamon yang tidak jujur ini, maka kamu bisa untuk menjalin persahabatan dengan orang lain. Ya, itu akan ada firman Tuhan. Jadi sampai di mana kerinduan kita kepada kekekalan, kepada ketemu Tuhan itu, dan dalam Dia menjanjikan kemuliaan, itu kita itu akan diubah hidupnya sehari-hari. Nah, itu yang sangat penting sekali, dan kita akan diskusikan sampai sejauh mana hidup kita itu sudah diikat oleh dunia ini, sehingga kita selalu menginginkan tiap hari itu adalah hal-hal yang mencari kesenangan di dunia, dan tidak terlalu peduli tentang yang telah Tuhan janjikan, tanah Kanaan surgawi ini yang tidak kita pedulikan gitu ya. Ya, terima kasih sampai di sini dulu. Ya. Jadi ini tentang visi kita, yaitu